Dan kita sudah terhubung ya dengan Mas Ferry, Ketua Kadin Surakarta. Ketua Kadin Surakarta. Iya. Apa kabar Mas Ferry? Ferry Septa Indrianto. Sehat Ibu. Iya, baik. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Monggo Ibu, monggo. Oke, baik. Siap. Ya. Terima kasih atas waktunya. Baik. Nah ini tema kita pagi hari ini adalah terkait aglomerasi Seluraya begitu ya. Sebelum kita lanjut mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya kepada para pendengar dan juga pemirsa di 13 radio jaringan. Apa sih yang disebut dengan aglomerasi ini? Aglomerasi itu bahasa mudahnya adalah bersatu untuk tumbuh bersama. Jadi bersatu dari beberapa pihak. Kalau kita bicara wilayah berarti kota atau kota madya yang berusaha untuk menyatukan beberapa kekuatan masing-masing demi tercapainya efisiensi dan kemudian tercapainya optimalisasi dari masing-masing daerah tersebut. Sehingga kata mudahnya adalah bersatu untuk tumbuh bersama. Aglomerasi itu bersatu untuk tumbuh bersama. Siapa tumbuh ini bersama, yang ya. bersatu ini ya? Siapa yang bersatu untuk tumbuh bersama ini, Kak Ferry? Kalau bicara Seluraya berarti Subo Sukowono Sraten itu adalah Surakarta, Boyolali, kemudian Klaten, Wonogiri, Sragen, ada 7 wilayah. Sukoharjo ya. Yang mana sebenarnya Subo Sukowono Selatan atau Seluraya ini sudah diprogramkan sejak Pak Jokowi ya waktu wali kota. Namun saat itu belum optimal. Karena mungkin salah satu penyebabnya adalah di 7 wilayah itu belum mengalami disrupsi. Baik. Sebetulnya kalau dari masing-masing kabupaten kota ini potensi apa ini yang paling menonjol di bidang apa atau produknya apa begitu? Kalau bicara di wilayah Subo Sukowono Sraten tentunya bidang perdagangan dan pariwisata ya. Yang mana pariwisata kota Solo atau Seluraya ini identitasnya sama. Itu paling mudah untuk kita menjejaki agar aglomerasi bisa tercapai atau terwujud di semua wilayah 7 kabupaten dan kota madya ini. Kemudian kalau bicara tentang perdagangan berarti tentang investasi. Investasi juga akan lebih mudah karena semua pihak sekarang ini membutuhkan investasi. Adapun yang dihadapkan oleh Indonesia saat ini adalah bonus demografi di mana tahun 2035 adalah puncak bonus demografi Indonesia. Sehingga angkatan kerja muda kita sudah tersedia banyak, kemudian lapangan pekerjaan harus disediakan lebih banyak. Otomatis investasi masuk di kota Seluraya itu akan diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Demikian kira-kira. Iya. Baik, mungkin ini ya agak melenceng sedikit kalau untuk tenaga kerja memang banyak dan mungkin secara apa ya bisa dilihat pabrik-pabrik perusahaan juga banyak. Tapi kalau untuk tingkat gaji mungkin masih sangat minim. Nah ini apakah juga akan bisa menarik minat anak muda begitu? Sedangkan di sisi lain itu banyak juga iming-iming mending kerja ke luar negeri begitu. Ya kita memang harus seling banyak sosialisasi. Sekarang kalau kita bicara progres sebuah peradaban atau kota ya, apabila bonus demografi kan bicara tentang sumber daya manusia yang siap kerja itu sangat banyak. Kan gitu. Nah, kemudian kalau kota atau Seluraya ini tidak membuka atau mencapai aglomerasi atau kesepahaman yang bersama, bagaimana aglomerasi adalah salah satu dari solusi untuk menyelesaikan itu akan mencapai titik kerepotan, khususnya untuk kota Solo. Solo saat ini kan wilayahnya sudah telas habis dibangun gitu kan, dengan masifnya era Pak Gibran yang sangat luar biasa, sehingga bicara tentang pengembangan perekonomian wajiblah untuk kolaborasi dengan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, saya selalu menyarankan ke Solo, stakeholder kota Solo untuk mau memasarkan investasi untuk Seluraya. Nah, saat ini memang kita di Kadin berusaha untuk membuat sebuah buku atau peta aglomerasi Seluraya yang rencananya akan kita keluarkan di minggu-minggu depan ini, Mbak. Supaya nanti buku peta aglomerasi ini memberikan pemahaman dan kesamaan pemahaman yang sama. Artinya mutual understanding
harus mampu kita ciptakan, tercapai di situ, Mbak. Baik. Mm. Nah, supaya ada kekompakan di semua kota kabupaten ini, hal yang mesti diperhatikan, dipegang apa ini Mas Ferry? Supaya ini ya tidak terjadi yang namanya ego sektoral. Aku uang Betul. Solo, aku tak investasi di Solo aja misalnya seperti itu. Ya, memang saat ini kan yang menjadi sebuah tantangan adalah ego sektoral masing-masing daerah. Di mana banyak orang atau banyak pihak berbicara dampak daripada otonomi daerah, gitu Iya. kan? Sehingga otonomi daerah ini kan selalu saja bicara tentang daerahnya masing-masing. Namun perlu kami ingatkan bahwasanya pemerintah saat ini setelah melakukan pemilu serentak, di mana nanti di tahun depan itu presiden, gubernur, kemudian semua pembantu presiden maupun nanti pembantu gubernur di wilayah semua adalah pejabat-pejabat baru. Sehingga kami harapkan di tahun 2025 itu adalah tercapai sinkronisasi. Itulah salah satu tujuan daripada pemilu serentak. Hingga untuk mencapai tercapainya mutual understanding ini melalui rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah ini adalah salah satu upaya untuk mensinkronkan agar ego sektoral itu semakin dikikis gitu kan. Terkikis gitu ya. Nah, selain itu untuk perjalanan menuju ke sana kami Kadin selalu berusaha untuk melakukan kolaborasi. Nah, saat ini kita sudah tercapai MOU dengan Kadin Solo Raya. Jadi sudah ada Iya. MOU ya. MOU ya. Oke. Tapi dari sisi stakeholder dunia usaha belum pemerintahnya. Oh, Nanti pelan-pelan gitu kita ya. akan ruang gap itu semakin kita persempit. Oh, jadi malah Demikian, Mbak. dari dunia usaha sudah ada MOU-nya, tapi pemerintahnya Namun, malah justru belum gitu ya Mas Ferry ya. Dapat nggih, tinggal sisi pemerintahnya. Oke, Tapi kan baik. sebaiknya memang bukan sebuah unsur paksaan ya, tetapi bagaimana mutual understanding Iya. atau kesamaan pemahaman yang sama ini kita sama-sama capai gitu, Iya, upayakan bersama gitu. sama-sama dari masing-masing daerah muncul, Iya. insya Allah nanti bisa Betul. tercapai dengan baik ya. Karena sebenarnya kita Betul. saling membutuhkan Mas Ferry gitu ya. Betul. Iya. Untuk event terdekat sendiri Mas Ferry ini apa yang dilakukan nih? Minggu depan rencananya kami akan menyelesaikan buku peta aglomerasi ini, kemudian kita akan berikan kepada Mas Gibran, Iya. lalu kita berikan kepada semua stakeholder di Solo Raya, khususnya untuk Kadin, lalu kita bergerak ke pemerintah daerah Solo Raya, agar supaya nanti semua membaca apa plus minusnya aglomerasi ini, kemudian dampak positifnya itu apa sih, lalu dampak negatif ketika nggak disegera kerjakan apa sih gitu kan. Karena saya juga memahami saat ini mengalami disrupsi wilayah itu baru Kota Solo. Iya. Kalau wilayah lainnya masih banyak lahan yang terbentang luas kan. Kalau Kota Solo ini memang sudah hampir habis, sehingga untuk memenuhi fasilitas publik kita harus berusaha untuk melalui aglomerasi ini bisa tercapai satu kolaborasi bersama gitu, Mbak. Iya, iya. Baik. Tidak harus melakukan pemekaran kan gitu. Kalau pemekaran kan berbahaya. Ya. Nanti saling mencaplok ya. Kalau pemekaran Iya. jadinya. Betul. Iya. Sehingga di dalam aglomerasi itu jelas bahwasanya kata kuncinya adalah kita bersatu untuk memberikan saling keuntungan. Ya, bagus sekali itu ya. Memberikan mana yang lebih baik gitu kan. Mhm. Gitu. Ya. Jadi kolaborasi awal daripada keuntungan itu sendiri. Bersatu untuk memberikan keuntungan. Ini yang Keuntungan, memang ya. harus dipegang ya. Ya. Iya, betul. Baik, Mas Ferry, ada tidak Dan sih? saya perlu ingatkan bahwasanya negara kita, bangsa kita itu musuhnya adalah daya saing. Gitu ya. Nah, aglomerasi ini bagaimana kita bisa menciptakan daya saing maupun competitiveness. Iya, benar sekali itu. Apalagi dengan gempuran dari luar negeri ya Mas ya, yang Iya. gampang sekali masuk Coba sekarang bayangkan negara Cina barang-barang. itu, luar biasa Tiongkok itu. Kalau ada investor masuk, lahan disiapin oleh negara, labor disiapin oleh negara, pajak dibayar nanti, sehingga itu dapat gitu kan. Nah, sedangkan kita, katakanlah di Solo ini habis gitu ya, hanya ya, kemudian kita lempar ke Sukoharjo atau Sragen.
Nah, investor itu dipaksa untuk membangun infrastruktur kan jadi tidak efisien demikian. Nah, itulah manfaat aglomerasi agar semua yang kita gagas bersama ini sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat kita dan kota kita yang kita cintai. Ya, benar sekali. Baik. Nah, Mas Ferry, ada tidak sih sebetulnya program untuk UMKM yang baru tumbuh ini untuk didampingi secara berkelanjutan begitu? Ya, baik. Kalau kami di Kadin sangat banyak kegiatan tentang UMKM dan kita saat ini juga berusaha membangun rumah kurasi Solo Raya. Ya. Rumah kurasi Solo Raya yang artinya kita sudah menyiapkan sekitar 60-an kurator kita didik dengan gratis agar mereka nanti membangun sebuah lembaga. Sehingga kelembagaan untuk produk UMKM Solo Raya itu lebih jelas. Contoh gini, ketika produk itu diproduksi di Kota Solo maka kan lebih mahal. Lebih baik diproduksi di Luar Solo Sukoharjo ya. katakanlah karena tanahnya lebih murah kan gitu ya. Sewanya lebih murah. Ya. Jualannya nanti di Solo gitu. Sehingga supply chain baik dari raw material maupun putaran mengenai marketing itu lebih pasti lebih tepat gitu loh. Nah, inilah fungsi rumah kurasi yang akan kita eksekusi di akhir tahun ini. Kemudian yang kedua, digital UMKM. Kita juga kemarin sudah mendapat support daripada Gojek se-Solo Raya dan DIY. Alhamdulillah kemarin hampir 500-an UMKM itu sudah bisa masuk ke GoBiz. Alhamdulillah Dengan ya. akses mereka GoBiz sehingga digital marketing itu membantu untuk mereka selain untuk mengkurasi produk mereka, kita ngasih, oh ini produknya kurang asin katakanlah, oh packagingnya kurang oke gitu kan. Nah, itu kita melakukan itu dan kemudian mereka kita dorong masuk ke digital marketing. Karena ke depan pemerintah kita ini kan semuanya by digital. Bahkan perekonomian ke depan kita backbone-nya adalah perekonomian transaksi non tunai gitu kan. Sehingga melalui program-program ini harapannya ya UMKM bisa sustain lah, bisa bertumbuh. Demikian, Mbak. Ya. Ya, yang pastinya niat untuk UMKM bisa bertumbuh itu sangat penting ya Mas ya. Penting. Ini kemudian ketika ada UMKM nih Mas yang mendengarkan, kemudian saya juga pingin nih didampingi oleh Kadin. Nah, bagaimana kemudian apa yang harus mereka lakukan gitu? Alhamdulillah kemarin kita di closing bulan yang lalu kita menerima anggota baru 400-an sekian pengusaha. Wow. Baik itu mikro, kecil, menengah gitu kan. Dan alhamdulillah juga yang tertinggi di Indonesia. Jadi Kadin Surakarta mendapat anggota growth pertumbuhan anggota tertinggi di Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Dan itu banyak juga yang UMKM. Jadi silahkan nanti buka di website kita kadinsurakarta.id. Nah, bisa diikuti di situ. Bisa pakai online, bisa juga hadir di kantor kami. Iya. Sempat begini Mas, ada gambaran kemudian gimana kalau nanti UMKM di Indonesia itu bisa seperti di Cina gitu ya, yang mereka kemudian bisa tumbuh sendiri, mendapatkan produk-produk yang bagus, memberikan produk yang bagus, menjual sampai keluar gitu, bisa nggak sih Mas? Ada cita-cita ke situ nggak? Iya harus, memang yang paling penting mindset Mbak. Bagaimana membangun mindset mereka ini, daya juang sebagai pengusaha ini memang harus dibangun dulu. Oke. Karena UMKM di Indonesia memang saya akui ya, pemerintah itu sudah lumayan besar effortnya memberikan perhatian kepada UMKM. Di sisi lain kita juga melihat membuat semangat itu menjadi lunak. Nah, kami Kadin juga mengingatkan, juga mengarahkan gitu kan. Apabila nanti ada produk-produk yang kita kurasi ya tidak boleh tersinggung atau apa. Ini semuanya harus outputnya kepada hasil. Outputnya kepada hasil produk itu biar lebih baik lagi. Saya yakin produk kita lebih banyak variannya. Kita juga lebih banyak ciri khas yang berbeda dengan negara lain, dengan bangsa lain. Dan banyak potensi yang belum digali. Dan juga banyak juga yang sudah tergali lalu layu di tengah jalan, juga banyak Mbak. Gitu ya. Jadi ketika ekspor gitu kan, kita kemarin ke negara tetangga, ekspor pengiriman pertama bagus, kedua menurun, ketiga ada yang ke reject. Ya, hal kayak gini kan harus kita kelola, kita kawal. Kualitasnya menurun mungkin ya. Iya betul. Artinya sangat punya potensi untuk bisa ekspor.
Ya, karena begitu banyaknya produk kita sebenarnya tidak kalah gitu ya Mas dengan Betul. luar negeri ya. Lebih bagus Iya. gitu sebenarnya. Cuman ya itu tadi untuk kualitas ekspor memang harus terus dikawal oleh Kadin gitu ya. Ya, siap. Dan Hmm. kami juga sampaikan ke pemirsa bahwasanya Kadin bukan organisasi dunia usaha high level. Saya mulai menyampaikan bahwa Kadin ini organisasi dunia usaha untuk milik Anda semua, milik kita semua. Silahkan Hmm. bisa di dalamnya masuk di mau mikro, mau Hmm. kecil, mau menengah juga Hmm. bisa. Kita juga melayani yang isu-isu besar juga banyak, Mbak. Seperti Hmm. di Solo ini kan Seritek, itu kan jadi isu yang besar ya. Iya. Produk yang besar karena kan size perusahaan juga besar. Kita Hmm. juga layani. Jadi Hmm. organisasi Kadin adalah organisasi dibentuk oleh pemerintah, ada undang-undangnya. Artinya dia memayungi dan sebagai induk dari semua organisasi dunia usaha. Oke, Ya. jadi tidak hanya yang besar, yang kecil pun bisa. Jadi Ya, misalnya nih Mas, saya adalah pelaku usaha, saya punya mete nih Mas ya, saya punya oke, produksi Mete. mete gitu. Kemudian saya pengen, Banyak juga Mete. saya didampingi Oke. dong sama Kadin untuk ekspor, gimana dong caranya gitu, bisa nggak sih Mas? Bisa, bisa. Hmm. PT-nya sudah banyak syarat izinnya seperti halal Oh apa itu sudah komplit. sudah ada izin halalnya sudah, kemudian metek sudah kami bikin bervariasi, malah kami kemarin Oke. dapat dari pemerintah sampai dikasih untuk bagaimana agar mete itu bervariasi gitu Mas. Saya sudah mengajukan Betul. itu. Nah kemudian sudah jadi, tapi kami memang terkendala dalam pemasaran. Kalau ini mau ke luar negeri, bagaimana caranya gitu, bisa ya langsung menghubungi Kadin gitu. Bisa, silakan. Hmm, Kemarin sudah masuk ke Gobis belum ya PT-nya? belum Mas. Ah, itu juga masukin. Sayang Gitu loh, ya. market di dalam negeri juga artinya cash cepat kan itu ya dalam Iya, negeri iya. ya. Memang Monggo. kami memang masih bikin ketika ada pesanan kami bikin, ada pesanan kami bikin gitu Mas, supaya kualitas itu terjaga gitu. Nah, Wah, itu yang masih bagus. kami Bagus. pinginkan gitu. Iya. Ya, silahkan Kak Ida. Bagus Ibu. Iya, ada tambahan nih. Iya, baik kemudian tadi berarti bagaimana sebetulnya langkah yang mudah begitu dari para pengusaha pelaku UMKM ini untuk bisa mendapatkan program-program dari Kadin ini berarti memang syaratnya harus mendaftar resmi jadi anggota atau bagaimana? Ya, boleh. Nanti kalau ada kegiatan event yang belum mendaftar juga nggak ada masalah. Gabung saja dengan kegiatan-kegiatan kita di Kadin. Alangkah bagusnya memang mendaftar agar kita bisa mengawal. Kemudian Hmm. nanti kita di setiap anggota pengurus kita kan ada beberapa bagian ya, khusus untuk halo, Iya, masuk iya, nggak ya? iya, kami Ya, mendengarkan Kak. khusus untuk UMKM juga ada bagiannya tersendiri. Ya, Jadi silahkan bisa gabung dengan kami dan kami sangat terima kasih. Kita ingin juga menyampaikan ke publik bahwasanya Kadin adalah dunia organisasi semua usaha. iya, begini. Jadi kalau ingin bergabung ke Kadin secara nyata, kami harus menghubungi kemana gitu Kak? Bisa melalui link kita Kadin surakarta.co.id atau bisa mampir ke kantor kami Jalan Hasanuddin nomor 114 Solo. Mhm. Bisa bertemu dengan langsung di sekre kami. Eh, di link Kadin Surakarta IG juga ada, silakan dibuka di situ ada urut-urutannya, Oh, di IG langkah-langkahnya, juga sudah ada tahapan-tahapan ya. untuk ingin daftar anggota Kadin. Oke, baik, baik. Dan Oke. ini terbuka untuk semuanya. Silahkan Ya, mendaftar betul. ke Kadin gitu ya. Baik. Oke. Dan ini gratis kan ketika kami didampingi sampai kemudian bisa ekspor begitu? Gratis, Mbak. Alhamdulillah. Nanti kita akan sertakan dengan pemerintah ya, program pemerintah ya agar Oke. lebih bisa diarahkan secara regulasi di pemerintahan. Iya. Oke, baik. Kalau ini untuk Kadin Surakarta ini apakah mewadahi Solo Raya atau bagaimana? Pripun? Untuk Kadin di Surakarta, ini apakah mewadahi pelaku UMKM atau bidang usaha yang di wilayah Solo Raya atau hanya di Solo saja? Atau misalnya yang pemilik usaha ini dari Karanganyar, kemudian usahanya di Solo, ini apakah juga bisa mendaftar?
Bisa. Nanti bisa dipilih di situ mau gabung di Kadin Solo kah atau daerah lain. Nanti bisa dilayani ke masing-masing. Namun gini ya, setiap fasilitas di Kadin masing-masing kota itu memang berbeda-beda. Apabila nanti pengen gabung di katakanlah Karanganyar ya kita tidak masalah, kita akan bisa. Namun ketika mau minta bantuan di Kota Solo kita akan siap bantu juga. Silakan. Jadi maksudnya begini, ketika itu dari Wonogiri pun mendaftar ke Kadin Boleh. Solo juga boleh ya? Bisa. Oke, baik. Ya, ini lebih jelas. Ya, baik. Ya, terima kasih Mas Ferry untuk waktunya sudah berbincang dengan Terima kami. kasih. Ya, Kami ingin mengharapkan aglomerasi ini bisa menjadi isu Solo Raya karena sekali lagi sebuah kerugian kita apabila tidak tercapai sebuah mutual understanding. Ini semua kita kembalikan kepada kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan, bagaimana kita menciptakan pertumbuhan secara inklusif, bagaimana kita menguatkan UMKM kita, nah itu semua ada di aglomerasi. Ya. Mohon dukungan dan doanya, semoga buku peta aglomerasi ini memiliki manfaat untuk kemajuan kita semua, khususnya untuk Solo Raya Amin. dan Jawa Ya Allah. Tengah. Amin, amin, Matur insya nuwun Allah. Iya, atas insya Allah. waktunya. Karena ini niat yang baik, kita harus dukung, Mas, gitu ya. Jadi kita kampanyekan ini, Mas, karena kita ini didengarkan oleh 12 radio jaringan ya. Itu. Wow, luar biasa. baik. Ya. Terima kasih Mas Ferry. Matur nuwun, Ya, Ibu. selamat Assalamualaikum. melanjutkan aktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Perbincangan yang sangat seru dan membuka wawasan baru untuk kita semua ya. Sangat menarik ya. Jadi pelaku UMKM sekarang sudah tidak perlu khawatir ya Kak ya. Khawatir apa nih? Khawatir kalau aduh nanti gimana nih, siapa yang beli nih. Ternyata Kadin memfasilitasi ya, membukakan peluang, ayo ditemani gitu ya, sampai bisa berhasil ekspor. Karena memang ada cita-cita begini Kak Ida. Di Indonesia itu banyak sekali potensi sumber daya orang, sumber daya alam banyak. Tapi bagaimana kemudian kenapa kita digempur dari barang-barang luar negeri? ya. Nah ini yang sebenarnya, gimana kalau Ya, kita juga bisa gitu ya? Salah satunya tadi tentang mindset ya. Kadang kan apa bisa sih? Apa mungkin sih kayak gitu ya. Jadi bisa insya Allah ya. Insya Allah bisa Kalau ya. kita mau bersatu. Kalau mau ya. Baik. Ya. Itu tadi ya kabar pekan ini bersama Kak Ferry Septa Indrianto, Ketua Kadin Kota Surakarta. Ya.